Pernah gak sih kalian merasa susah banget buat ngelupain seseorang? Entah itu mantan, gebetan, atau bahkan seseorang yang mungkin gak pernah jadi bagian hidup kalian secara nyata, tapi keberadaannya terus menghantui pikiran. Padahal dalam hati kecil kalian tahu banget kalau memikirkan dia terus-terusan itu gak baik buat kalian. Malah mungkin sudah mulai bikin kalian capek sendiri. Nah, kalau kalian lagi di fase ini, jangan khawatir, kalian gak sendirian kok. Banyak orang ngalami hal yang sama, dan itulah kenapa bagian dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita bisa begitu sulit buat move on? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dan di video kali ini kita akan bahas alasan kenapa move on itu gak semudah yang kita bayangkan. Kita akan kupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran dan hati diri kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, masih memiliki harapan yang tinggi. Pernah nggak kalian merasa meskipun hubungan itu sudah berakhir, tapi di dalam hati kecil kalian ada suara yang bilang, mungkin dia bakal balik lagi, atau mungkin suatu saat kita bisa bersama lagi. Harapan ini memang manusiawi. Kita cenderung sulit menerima sesuatu yang hilang begitu saja. Apalagi kalau itu adalah seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Tapi sayangnya, harapan ini justru yang bikin kita terjebak. Kita jadi sulit menerima kenyataan bahwa hubungan itu sudah selesai. Bahkan kita sering mengabaikan tanda-tanda jelas yang menunjukkan bahwa kemungkinan untuk kembali itu sebenarnya sudah nggak ada. Alih-alih fokus memperbaiki diri dan melangkah maju, kita malah sibuk memikirkan skenario dalam tanda kutip, bagaimana kalau yang sebenarnya cuma ada di kepala kita sendiri. Tapi coba deh tanya ke diri sendiri, apakah harapan ini benar-benar membantu kamu atau justru membuat kamu terus terjebak di masa lalu? Terkadang kita perlu jujur sama diri sendiri, mempertahankan harapan pada sesuatu yang sudah nggak mungkin hanya akan membuat hati kita capek. Belajar menerima kenyataan memang nggak mudah, tapi itu adalah langkah pertama untuk benar-benar bisa move on. Ingatlah, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dan itu nggak harus datang dari masa lalu. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ketergantungan emosional. Pernah nggak kalian merasa ketika seseorang pergi dari hidup kalian, tiba-tiba ada ruang kosong yang sulit banget diisi? Itu karena selama ini kamu mungkin sudah terbiasa menjadikan dia sebagai tempat berbagi perasaan, cerita, bahkan masalah-masalah kecil sekalipun. Ketergantungan emosional ini biasanya muncul saat kita terlalu sering bergantung pada orang lain untuk mendapatkan kenyamanan, dukungan, atau bahkan validasi diri. Setiap kali kita sedih, senang, ataupun bingung, dia adalah orang pertama yang kita cari. Jadi wajar kalau ketika hubungan itu berakhir, kita merasa seperti kehilangan separuh dari diri kita sendiri. Tapi sadar nggak sih, ketergantungan emosional ini sebenarnya lebih banyak berasal dari kebutuhan dalam diri kita sendiri. Ketika kita terlalu menggantungkan kebahagiaan atau ketenangan pada orang lain, kita jadi lupa bahwa kebahagiaan itu sebenarnya bisa datang dari diri kita sendiri. Ingatlah, kamu adalah individu yang utuh. Kehilangan seseorang mungkin terasa berat, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah kesempatan untuk belajar mencintai diri sendiri lebih dalam dan membangun kemandirian emosional. Yang ketiga, kenangan indah yang terlalu dalam. Ketika hubungan itu berakhir, biasanya yang pertama kali muncul di kepala adalah momen-momen bahagia. Kamu ingat saat-saat kalian tertawa bersama, waktu dia membuatmu merasa begitu spesial, atau hal kecil yang dulu mungkin terlihat biasa saja, tapi sekarang terasa begitu berarti. Kenangan itu seperti film yang terus diputar di pikiran dirimu. Setiap kali kamu mencoba melangkah maju, kenangan manis itu datang kembali, membuat kamu ragu dan bertanya-tanya, kenapa hubungan ini harus berakhir? Apa mungkin kita masih punya kesempatan lagi? Tapi sayangnya, terlalu larut dalam kenangan hanya akan membuat kamu terjebak di masa lalu. Kenangan indah memang berharga, tapi kalau kamu terus-terusan menggenggamnya, kamu gak akan pernah punya ruang untuk menciptakan kenangan baru yang mungkin jauh lebih baik. Ingatlah,
Kenangan memang nggak bisa dihapus, tapi kamu punya pilihan untuk tidak terus-menerus hidup di dalamnya. Jadikan kenangan itu sebagai pengingat indah, tapi jangan lupa bahwa kamu punya banyak peluang untuk menciptakan momen-momen baru yang jauh lebih bermakna. Yang keempat, takut melupakan membuatmu kehilangan bagian dari dirimu. Ketika kamu sudah menghabiskan waktu yang lama bersamanya, dia bukan hanya sekedar orang lain, dia menjadi bagian dari hidupmu, bahkan mungkin bagian dari identitasmu. Kalian terbiasa berbagi segala hal, dari cerita, rencana, mimpi, bahkan rutinitas harian. Kehadiran dia dalam hidupmu seperti potongan puzzle yang membuat semuanya terasa lengkap. Jadi ketika hubungan itu berakhir, kamu merasa ada bagian dari dirimu yang ikut hilang. Dan kenapa perasaan ini muncul? Karena ketika kamu menjalin hubungan yang begitu dekat, identitasmu secara alami mulai bercampur dengan identitasnya. Kamu mungkin mulai melihat dirimu sebagai bagian dari kita, bukan hanya aku. Dan saat hubungan itu hilang, kamu merasa kehilangan bukan hanya dari dia, tapi juga diri kamu yang pernah ada dalam hubungan itu. Ingatlah, melepaskan bukan berarti melupakan. Itu hanya berarti menerima bahwa meskipun dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupmu, kamu masih punya masa depan yang penuh potensi dan kebahagiaan. Yang kelima dan terakhir, pengaruh lingkungan dan teman. Alasan terakhir yang sering bikin kamu sulit move on adalah pengaruh lingkungan sekitar, seperti teman-teman ataupun media sosial. Tanpa kamu sadari, lingkungan ini bisa jadi salah satu faktor besar yang membuat kamu terjebak di masa lalu dan susah banget untuk benar-benar melepaskan. Coba pikirkan deh, berapa kali kamu tanpa sengaja teringat dia gara-gara obrolan teman, foto-foto lama, atau bahkan notifikasi di media sosial. Terkadang, teman-teman mungkin masih suka mengungkit-ungkit tentang hubungan kalian yang dulu dengan candaan seperti contohnya, ingat nggak waktu kalian kesini bareng? Lucu banget deh, atau dia kan dulu pacar kamu yang paling oke ya. Dan kenapa pengaruh lingkungan itu begitu kuat? Karena otak kita sangat responsif terhadap pengingat visual dan sosial. Ketika sesuatu mengingatkan kamu pada dia, otakmu otomatis kembali memutar kenangan lama, baik yang manis maupun yang pahit. Ini menciptakan lingkaran emosional yang terus-menerus membuatmu terjebak di masa lalu. Ingatlah, kamu punya kontrol penuh atas lingkungan dirimu. Kalau kamu merasa ada sesuatu di sekitar yang bikin sulit untuk move on, jangan ragu untuk mengambil langkah menjauh. Melepaskan bukan hanya soal hubungan, tapi juga soal membangun ruang yang lebih sehat untuk dirimu sendiri. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 alasan kenapa kita sering kesulitan untuk move on dan melupakan seseorang. Ingatlah, setiap orang punya waktu dan cara masing-masing untuk sembuh, dan itu wajar kok. Jangan merasa terburu-buru atau terlalu keras pada diri sendiri. Yang terpenting, mulai fokus pada diri sendiri, jaga kesehatan mental, dan yakini bahwa kedamaian hati itu bisa kamu dapatkan asal kamu mau memberi waktu dan ruang untuk diri kamu tumbuh. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.